Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hussein. Saya mahasiswa S1 PGSD semester 2 dengan NIM 86036993. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan hubungan dan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Saya akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan, bagaimana pendidikan memperkaya filsafat ilmu, dan mengapa filsafat ilmu disebut pisau analis. Dalam hal ini menyangkut ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta contoh penerapannya dan dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu menjaga eksistensi dan keilmiahan pendidikan. Artinya, filsafat ilmu menanyakan apa yang sebenarnya kita pelajari dalam pendidikan, mengapa hal itu dianggap ilmu, dan pertanyaan ini. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya kegiatan mengajar, tetapi sebuah pengetahuan yang punya objek kajian, metode, dan teori. Menguji dasar-dasar pendidikan agar tidak asal-asalan, misalnya, apakah metode pengajaran berdasarkan bukti atau hanya kebiasaan. Menjaga nilai ilmiah seperti keterbukaan, logika, dan bukti empirik sehingga praktik pendidikan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, praktik pendidikan memberi masukan penting bagi filsafat ilmu. Pengalaman guru, siswa, dan kebijakan sekolah menghadirkan masalah nyata yang mendorong filsafat ilmu. Menguji kembali konsep-konsep teoritis supaya relevan dalam konteks sosial dan budaya. Menghasilkan pertanyaan baru tentang pengetahuan, misalnya tentang inklusivitas, keadaan pendidikan, dan nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian menyediakan data lapangan yang memperkaya teori, misalnya efektivitas metode pembelajaran yang dapat diuji dan dipertimbangkan secara filosofis. Filsafat ilmu disebut pisau analis karena membantu memotong dan mengurai pendidikan lewat 3 sudut pandang. Dan sudut pandang yang pertama yaitu ontologi. Ontologi menanyakan apa yang menjadi objek pendidikan, misalnya pendidikan bertujuan membentuk karakter atau memindahkan pengetahuan atau mengembangkan kompetensi. Dan yang kedua, epistemologi menilai sumber dan cara memperoleh metode pengajaran, misalnya peran, pengalaman, penelitian, atau tradisi yang menentukan kebenaran metode pengajaran. Yang ketiga, aksiologi mengkaji nilai-nilai yang mendasari pendidikan, misalnya nilai moral, estetika, atau sosial yang ingin ditanamkan lewat kurikulum. Dengan memeriksa masalah melalui 3 aspek ini, guru, peneliti, dan pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih jelas dan bertanggung jawab. Berikut contoh nyata bagaimana filsafat ilmu diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama, contoh kebijakan kurikulum. Pemilihan kompetensi dasar berbasis bukti dan nilai-nilai kemanusiaan menunjukkan peran penerapan epistemologi dan aksiologi. Kemudian contoh desain pembelajaran. Guru merancang pembelajaran berbasis proyek menggunakan bukti, dalam hal ini epistemologi, dan mempertimbangkan tujuan pembentukan karakter yang menyangkut aksiologi. Evaluasi program. Penggunaan penelitian tindakan kelas untuk memahami efektivitas pembelajaran menunjukkan penguasaan ilmiah oleh filsafat ilmu. Contoh singkat, ketika sekolah menerapkan kurikulum inklusif, pembuat kebijakan mengevaluasi bukti keberhasilan, model inklusi,
Dalam hal ini menyangkut epistemologi. Kemudian mempertimbangkan hak untuk belajar bersama dan menambah nilai keadilan. Dalam hal ini menyangkut ontologi sosial dan aksiologi. Oke, kesimpulannya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah timbal balik. Filsafat ilmu menjaga keilmiahan dan nilai pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan masukan untuk memperkaya filsafat ilmu dengan menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai alat analis. Kita membuat keputusan pendidikan yang lebih matang dan bermakna. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.